Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saat ini Anda menyaksikan podcast Bincang-Bincang Santai. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan sangat hebat. Say hai dulu, Kak. Hai teman-teman, Apa kabar hari ini, Kak? baik. Nah, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu kepada penonton podcast pada malam hari ini. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Kamil Makarim, salah satu lulusan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam tahun 2024. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa yang telah ikut program MBKM Membangun Desa, khususnya di program studi KPI YN Parepare. Kak Kamil juga salah satu mahasiswa yang lulus tepat waktu. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kakak bisa menempuh perkuliahan di IAIN Parepare. Dan Kak Kamil juga akan memberikan motivasi-motivasi agar mahasiswa tertarik mengikuti program kerja MBKM. Jadi buat teman-teman yang tertarik mengikuti program kerja MBKM, silahkan tonton sampai akhir. Baik, mungkin Kak ada beberapa pertanyaan dari kami. Mungkin Kakak bisa menceritakan pengalaman-pengalaman Kakak selama masa kuliah. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kalangan-kalangan mahasiswa yang telah selesai. Yang dimana ketika teman-teman selesai perkuliahan pasti sering ditanyakan bilang bagaimana sih teman-teman kuliah, bagaimana perjalanan teman-teman kuliah. Saya rasa ketika saya menceritakan bagaimana perjalanan dan proses saya selama perkuliahan, saya rasa tidak selesai sampai subuh ini podcast. Jadi mungkin saya hanya beberapa ambil poin-poin penting dalam masa perkuliahan saya. Ada beberapa poin hal yang mungkin bisa saya sharing dan bisa saya sampaikan kepada teman-teman penonton bincang-bincang Santai. bincang-bincang santai pada malam hari ini. Poin pertama yang saya tekankan yakni kita harus bisa memprioritaskan yang mana perlu diprioritaskan, terutama ketika teman-teman yang ingin join dalam dunia organisasi, join kepada himpunan-himpunan, hingga pada join pada lomba-lomba yang ingin diikuti. Karena saya rasa teman-teman ketika tidak mampu untuk membagi prioritasnya, saya rasa yakin dan percaya tidak bakalan selesai kita tepat waktu. Yang kedua, silahkan bangun relasi sebanyak mungkin selama perkuliahan. Saya sudah rasakan setelah selesai kuliah, relasi itu sangat membantu saya untuk ke dunia pekerjaan. Tidak di dunia pekerjaan, pertemanan, hingga menjalin kekeluargaan di luar sana. Saya rasa ketika kita masuk di dunia organisasi, masuk berkumpul dengan teman-teman baru di perkuliahan, relasi itu sangat menunjang untuk kita ke depannya. Yang dimana ketika teman-teman selesai memasuki dunia kerja, hal-hal yang tidak kita hal-hal yang tidak kita kita hal-hal yang tidak mungkin kita bayangkan bisa mencapai pada titik itu, relasi itulah yang mencapai bisa bawa kita sampai di sana. Dan yang ketiga, yang perlu saya tekankan sekali kepada teman-teman ketika ingin selesai tepat waktu, ingin mencapai apa yang kira-kira yang diinginkan oleh orang tua ataupun pribadi, ataupun proses yang kita ingin capai hingga selesai. Yang pertama, yang terakhir adalah manajemen waktu. Terasa dari maba sampai sekarang Kak Handayani, sering pasti kita dengar bahwa menjadi mahasiswa yang paling utama adalah bagaimana cara kita untuk mampu manajemen waktu, yang dimana yang pertama kita harus manajemen waktu perkuliahan, belum lagi tugas-tugas yang mungkin saat ini sama Kak Handayani untuk mengerjakan tugas ini pasti butuh waktu yang luang. Yang ketiga itu adalah waktu istirahatnya Kak Handayani. Pasti kita rasa nih kan hal seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling yang teman-teman harus pahami adalah lingkungan. Lingkungannya teman-teman. Carilah lingkungan yang teman-teman bisa bawa ke positif. Carilah lingkungan teman-teman yang bisa membawa teman-teman ke langkah yang lebih baik. Karena
yakin dan percaya, ini dari pengalaman diri saya sendiri, ketika lingkungannya teman-teman kurang baik, ketika lingkungannya teman-teman tidak mampu membawa energi positif kepada diri teman-teman, yakin dan percaya teman-teman, terutama Kak Handayani, ketika sudah jauh jatuh ke lingkungan yang kurang baik, pasti kurang baik juga akan selesai. Jadi titip pesan kepada Kak Handayani untuk teman-teman yang berada di penonton untuk podcast bincang-bincang Santai. bincang-bincang santai, silahkan cari lingkungan yang bisa membangun. Mungkin itu kalau dari Baik. saya Kak Handayani. Baik, terima kasih. Jadi tadi ada 3 ya. Yang pertama itu relasi, Ya, yang kedua manajemen waktu, dan yang terakhir lingkungan. kita Kan kurang satu Kak Handayani, apa? manajemen skala prioritasnya. Oh iya, yang terakhir prioritas. Jadi kita harus memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan dulu. Dan pertanyaan selanjutnya, kakak juga kan termasuk mahasiswa yang mengikuti program kerja MBKM. Jadi pertanyaannya kak, apa sih yang membuat kakak tuh tertarik mengikuti program kerja MBKM? Oke, pertanyaan mungkin mengenai MBKM. Mungkin saya jelaskan sedikit apa sih itu MBKM, karena Kak Handayani hanya memberikan pertanyaan mengenai MBKM, tapi dia tidak memberikan apa sih itu MBKM. Mungkin saya jelaskan sedikit. Mungkin itu sharing juga kepada Kak Handayani yang mungkin akan ikut mencoba program MBKM nanti tahun depan. MBKM itu adalah salah satu program yang diberikan oleh Menteri Nadiem Makarim, yakni untuk teman-teman mahasiswa tidak hanya berfokus pada perkuliahan di kampus, tapi bisa juga keluar entah dari pengabdian kepada masyarakat, magang, dan lain sebagainya. Ada banyak program MBKM yang disediakan oleh kampus. Namun untuk program MBKM yang saya ikuti terakhir kemarin, yakni program MBKM Membangun Desa, itu di Tanah Toraja, lebih tepatnya di Lembang Bone Buntu Sison, Tanah Toraja. Itu karena ini untuk pertanyaannya, apa sih yang kasih tertarik saya untuk ikut program MBKM ini? Awalnya saya untuk pas terbuka pendaftaran ini, bukan saya mendaftar pertama, teman-teman harus garis bawahi, bukan saya orang pertama mendaftar di program MBKM Membangun Desa di Prodi KPI ini. Tapi saya merupakan orang yang terakhir dan sebagai pengganti yang ikut untuk mendaftar di program Oh, MBKM ini. Di awalnya itu ada 4 teman saya yang mendaftar untuk program ini. Ketika ketika H-2 tertutup pendaftaran, mereka 3 orang tidak diberi izin oleh orang tuanya, sehingga Kaprodi dari program studi KPI itu sendiri langsung cari kira-kira siapa mahasiswa yang mau ikut. Nah, di situ merupakan titik awal saya untuk mau mengikuti program ini, karena ada banyak sekali tawaran-tawaran positif yang diberikan oleh Kaprodi itu sendiri. Walaupun ketika kita mendengar di luar bahwa MBKM seperti begini, tapi saya rasa alangkah tidak menyesalku di akhir ketika tidak berani Kak coba ini. Walaupun tantangan besarnya adalah menurut saya program BKM ini yang kemarin, karena saya sebagai orang pertama, angkatan pertama Kehandayani untuk ikut program ini. Mungkin itu untuk jawaban dari pertanyaan. Siapa tahu ada tambahan ataupun pertanyaan selanjutnya. terus hambatan-hambatan yang ada selama kakak MBKM di Tanah Toraja? Mungkin lanjutannya mungkin hambatan ya, Iya, pertanyaan hambatan. hambatan. Oke. Hambatannya itu sangat banyak ya teman-teman. Pertama, hambatan yang saya hadapi itu dari awal pendaftaran mungkin sangat banyak hambatan-hambatan proses yang saya lalui. Ketika kita Kehandayani bertanya mengenai hambatan saya ketika melaksanakan MBK Membangun Desa, ada 3 poin utama yang saya ketik dan saya hadapi pada saat MBK Membangun Desa. Yang pertama itu dari segi culture, itu kultur orang di sana. Kan saya sebagai warga Parepare yang tiba-tiba langsung diajak pergi MBKM membangun desa di sana dengan melaksanakan selama kurang lebih 5 bulan di Tanah Toraja.
adat, bahasa, dan kultur sangat berbeda, sehingga untuk menyelesaikan dan berbaur dengan masyarakat saya rasa di awalnya sangat susah Kak Handayani. Terus yang kedua hambatan saya yakni dari segi bahasa. Karena bahasa yang sering kita gunakan di Yayan Parepare ataupun di Kota Parepare yakni bahasa Bugis. Tapi yang di sana ketika saya sampai berada di sana bahasa Toraja yang sangat jelas berbeda lah. Dan satu hal yang mungkin kenapa Kak bilang bahasa yang masih terkendala hambatan di sana karena warga di sana masih sangat jarang menggunakan bahasa Indonesia Kak Handayani. Mereka di sana masih menggunakan bahasa daerah, dan alangkah kami yang baru pendatang di sana tidak tahu menahu bilang ketika kami bahasa Indonesia mereka tidak tahu bahasa Indonesia, mereka jawabnya pakai bahasa Toraja, jadi kami ya hanya sebatas oh iya maaf permisi, awal-awalnya seperti begitu. Itu mungkin hambatan terakhir saya. Mungkin yang ketiga dari segi jaringan. Satu hal yang perlu saya tekankan, tempat saya pas saya pertama kali jaringan masih sangat kurang. Di sana itu ketika ada jaringan itu ketika waktu-waktu tidak berkegiatan masyarakat. Karena bayangkan saja Kahanda ini tower jaringan yang setiap hari mungkin kita lihat di kota itu sangat jauh, berbeda gunung kalau kita lihat ada di sebelah gunung itu tower jaringan. Dan ketika mau berkomunikasi dengan masyarakat sekitar sangat susah karena mereka hanya beberapa rumah yang mendapatkan jaringan. Belum lagi ketika ke desa-desa, ke tempat-tempat lain yang belum masih terisolir tentang jaringannya karena ya. Mungkin itu hambatan-hambatan saya selama melaksanakan program MBK Membangun Desa ini. Jadi ya hambatan yang tentang bahasa, beda bahasa. Ya, Jadi bagaimana cara kakak itu bisa berbaur dengan bahasa-bahasa yang ada di sana? pertanyaan sangat menarik ya. Bagaimana cara saya untuk berbaur dengan mereka yang dimana yang tadi saya sebutkan salah satu hambatan terbesar saya bahasa ya. Ya mungkin dengan cara saya selama perkuliahan, selama saya berorganisasi di kampus, mungkin hal itu yang membawa saya untuk mencari solusi dari permasalahan itu. Dan solusi dari permasalahan itu saya dapatkan berembuk dengan teman-teman saya, yakni kami mencari kepala desa ataupun dengan warga yang masih menggunakan bahasa Indonesia atau guru-guru yang di sana, kami sering komunikasi kepada mereka. Terus nanti yang mereka yang paham dengan bahasa Indonesia baku, nanti yang mereka sampaikan kepada warga yang masih belum terlalu paham dengan bahasa Indonesia, masih menggunakan bahasa daerah. Dan satu hal yang saya sangat bersyukur ketika MBKM Membangun Desa di sana, saya mendapatkan salah satu mahasiswa Yayan Parepare di sana, dan dia orang asli di sana, sehingga itu yang sering saya bangun komunikasi kepada dia ketika saya mau pergi ke masyarakat, ketika saya mau berkunjung di rumah masyarakat, ataupun ketika saya berada di tempat-tempat ibadah. Saya selalu komunikasi dengan dia karena dia paham bagaimana sih mahasiswa sebenarnya. Mungkin itu hambatan untuk dari segi bahasa ya kan Dayani. Terus adakah momen yang Kak Kamil itu sempat ingin menyerah di program kerja ini? Oke, mungkin kata menyerah ya. Saya rasa dari awal ketika saya memulai untuk beranikan diri mendaftar di program BKM ini, saya sudah ikhtiar dan sudah betul-betul yakin bahwa langkah yang saya ambil pada kali ini adalah langkah awal untuk saya lebih baik. Itu tujuan di awal saya, bukan bahwa saya ingin coba-coba, saya ingin untuk cari panggung, saya ingin cari nama dan lain sebagainya, bukan. Saya sudah ingatkan di awal bahwa ketika saya mendaftar ini, saya ingin belajar di sana, saya ingin mencari kira-kira apa yang sebenarnya yang perlu saya dapatkan di sana. Jadi ketika bertanya, bilang momen atau titik apa yang pernah saya ketika saya ingin menyerah, Menyerah. Titik itu tidak pernah berada pada saya. Jujur, saya tidak pernah berada di titik bahwa saya ingin menyerah, saya ingin pulang karena sangat lama di sana. Mungkin dari beberapa teman-teman saya mungkin ada beberapa yang ingin selesai cepat, ada yang ingin menyerah, tapi terasa empat empat orang
kami tempa orang itu tiap malam dan tiap hari selalu berdiskusi dan saling menguatkan. Bagaimana ketika ada satu yang menyerah, ada satu yang ingin pulang, ada satu yang capek dan lain sebagainya, kita saling menguatkan bahwa ayo sedikit lagi, sedikit lagi, sedikit lagi. Ayo kita jalankan apa yang sudah kita mulai. Karena kami dari awal sudah sudah bertekad untuk berempat bahwa apa yang telah kita mulai hari ini, apa yang telah kita jalankan hari ini harus kita selesaikan juga di akhir ini bersama-sama. Jadi mungkin ketika ditanya apa anunya, tidak ada. Tapi kami selalu untuk support satu sama lain lah. Bagaimana supaya tidak ada yang menyerah dan pada akhirnya sampai di titik akhir kami tetap bersama-sama menyelesaikan program itu. Tidak ada yang bilang lari, tidak ada yang bilang setengah, tidak ada yang bilang mau berhenti dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak ada sampai di titik itu. Ya mungkin itu dari saya ke Handayani. Baik, terima kasih. Jadi Kak Kamil itu selama menjalankan program kerja di MBKM di Tanah Toraja itu ternyata tidak pernah menyerah dan selalu merangkul. Jadi Kak Kamil bisa memberikan motivasi atau tips-tips untuk mahasiswa yang jenuh tentang perkuliahannya dan motivasi agar ingin dan tertarik mengikuti program kerja MBKM. Oke, mungkin ada 2 poin pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Handayani, yakni untuk motivasi untuk ikut MBKM dan terakhir mungkin motivasi untuk teman-teman yang masih jenjang perkuliahan ya. Yang stuck. Yang masih stuck di jenjang perkuliahan ya Iya. Kak Handayani. Oke. Mungkin saya persingkat saja untuk teman-teman yang ingin ikut program MBKM Membangun Desa, silahkan siapkan diri Anda, siapkan diri teman-teman, siapkan berkas-berkasnya teman-teman. Yang terakhir siapkan ikhtiar dan silahkan bangun komunikasi dengan orang tuanya. Karena ketika teman-teman sudah siap berkas, sudah siap mental dan lain sebagainya, tapi ketika tidak ada izin dari orang tua, saya rasa itu nol besar juga. Dan sedikit ke Handayani, Iya, Kak. saya lupa perkenalkan saya sama siapa saja di sana. Untuk teman-teman MBKM saya berjumlah 5 orang. Cuman kami mengikuti beberapa program yang berbeda. Yang pertama itu atas nama Kak Rizky binti Gisman, yaitu dia cewek. Dia mengikuti program MBKM dari BRIN. Magang di BRIN, cuman dia langsung ikut bersama kami karena dia langsung KKN juga di sana. Dia tempatnya di K2 Tanah Toraja. Selanjutnya ada Kak Supian Sauri. Dia mengikuti program MBKM magang juga. Dia magang di kantor desa pada waktu itu. Dan selanjutnya saya bertiga yang mengikuti program MBKM Membangun Desa, yakni Kak Waliuddin dan Kak Didi Zarizaldi. Kami mengikuti program MBKM Membangun Desa selama 5 bulan. Dan untuk teman-teman nanti yang akan mau join untuk angkatan ketiga, sedikit informasi saya angkatan pertama, baru-baru kemarin sudah ada angkatan kedua yang sudah ikut program BKM Membangun Desa. Siapa tahu dari teman-teman atau Kak Handayani sendiri yang mau ikut program BKM, silakan mempersiapkan semuanya dari berkas dan tadi yang sebutkan. Insya Allah. Selanjutnya Kak Handayani untuk teman-teman yang masih stuck perkuliahan ya. Sedikit untuk teman-teman yang masih stuck perkuliahan, silahkan teman-teman kembali refresh semua tentang perkuliahannya. Ayo bangun dari tidurnya, jangan sering-sering rebahan karena UKT semakin naik, harapan-harapan orang tua semakin banyak. Jadi semakin lama teman-teman di perkuliahan, maka semakin banyak harapan-harapan dan pembayaran yang teman-teman akan lakukan. Mungkin itu je Kak Handayani. Baik, Kak, terima kasih. Jadi teman-teman yang ingin ikut program kerja MBKM, silahkan persiapkan diri, berkas, dan izin orang tua. Dan untuk teman-teman yang stuck dengan perkuliahannya, Kak Kamil sarankan untuk merefreshing kembali materi-materi perkuliahan. Baik. Terima kasih banyak Kak Kamil karena sudah menjadi narasumber podcast pada malam hari ini.
Terima kasih juga ke Handayani telah mengundang saya untuk sharing kepada teman-teman, khususnya teman-teman penonton, bincang-bincang, Santai. bincang-bincang santai pada malam hari ini. Mungkin podcast kita pada malam hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.